الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الخاشع محمد الكتب سليمان الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الشيخ محمد الحافظ المسلم الكتب الدكتور سليمان الحبيب عبد الله بن كتب سليمان الحبيب عبد القادر بن أحمد بن خالص رشيد وهب الشيخ بن شفيع دار ديميتي مشان توصل ومنك بن شفيع دار شفيع كيرتي إذا ما دقش لدقش محمد بن رجل نبي دار محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على نعمه الغراء وعليه تترى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البصرى وعلى آله أذكرن الله في السر والجهر أما بعد. Alhamdulillah, disyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa berkumpul di majlis yang kita mulai lagi setiap malam Senin, yang mudah-mudahan Allah telah istiqomahkan kita dan menjadi sebab musabab Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, menjadi sebab musabab Allah Subhanahu wa taala mengkabul semua hajat dan maksud kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi satu keuntungan buat kita bisa duduk di majlis seperti ini. Jadi kalau nasihat dari guru kami Habib Ahmad Al-Idrus itu, beliau katakan kalau kita duduk di majlis ta'lim maka bergembiralah. Kenapa? Karena pada saat ini nama kita sedang disebutkan oleh Allah Ta'ala di depan para malaikat-malaikatnya. Jadi kita ini nama kita yang disebut sama Allah Ta'ala di depan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu di tempat seperti ini, tempat yang paling mustajab, tempat yang apabila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti doa kita akan diijabah. Makanya salah satu bentuk kalau seandainya kita kesulitan masalah rezeki, kesulitan masalah maisha, maka apa? Kita disuruh duduk di majelis ilmu. Karena sebab musabab duduk di majelis ilmu yang membuat rezeki kita menjadi lancar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah takaffala li talabil ilmi bi rizqihi." Semuanya Allah Subhanahu wa taala takafal, menanggung kepada penuntut ilmu dengan rizkinya. Jadi kalau rezeki pengen lancar, maka apa? Sering-sering duduk di majelis ilmu. Kenapa? Doa di situ diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada kita, kepada orang yang non muslim aja Allah taala sangat baik. Itu di ulama pernah cerita, Nabi Musa itu kan punya musuh tuh. Nabi Musa punya musuh namanya Fir'aun. Nah Fir'aun ini kan sangat benci sama Nabi Musa karena mengajak kepada orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa ini dikejar-kejar sama Fir'aun. Ketika dikejar-kejar sama Fir'aun, Nabi Musa sampai di laut. Akhirnya Musa gak bisa ngapa-ngapain bersama pengikutnya. Depan laut, di belakang Fir'aun dengan bala tentaranya. Mau gak mau pasti apa? Bakal mati, bakal meninggal. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk apa? Mengetuk tongkatnya di laut. Ketika laut diketuk dengan tongkat Nabi Musa, itu laut terbelah menjadi dua. Nah, akhirnya Nabi Musa bersama dengan pengikut-pengikutnya lewat tengah laut itu. Ketika sampai di permukaan, Fir'aun ini melihat, wah ini Musa itu apa selamat? Kita ikutin kejar. Akhirnya ketika mereka ngejar itu sampai di tengah, semua berantem ikut juga masuk ke situ. Allah Ta'ala balikkan lagi itu laut. Akhirnya mereka tenggelam di situ musnah. Nah kata ulama di situ, ketika Fir'aun itu akan musnah, itu Nabi Musa dipanggil sama Fir'aun. Dipanggil Musa, itu sebanyak 70 kali panggilan. Tapi Nabi Musa nggak nolongin, nggak ngegubris panggilannya Fir'aun. Nah akhirnya
Ketika udah binasa, udah musnah, Allah Ta'ala tuh panggil Nabi Musa. Allah Ta'ala bertanya sama Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, da'aka Fir'aun sab'ina nida. Hai Musa, itu Fir'aun panggil kamu 70 kali panggilan. Kenapa kamu gak menjawab panggilan seruannya Fir'aun? Kata Nabi Musa, ya Rabbi, itu orang sangat kebangetan. Itu orang sangat durjana. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan di permukaan bumi ini. Tapi apakah jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Allah Ta'ala, ya Musa, lau da'ani Fir'aun. Wahai Musa, kalau seandainya Fir'aun panggil aku Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memenuhi panggilannya Fir'aun. Allah, ini Fir'aun ini. Gimana dengan kita? Maka ulama tuh waktu yang sangat enak untuk kita bermesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan video film di tengah malam ketika orang sedang nyenyak dalam tidurnya. Di situ tuh saat waktu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang hamba-hamba Allah yang diangkat magam derajatnya karena apa? Mereka mendekatkan dirinya di waktu malam. Kita lihat lagi halamannya 22. Bisabri tankasiful hagaik. Ayuhal walad, wahai anak, ba'dal yawm, setelah hari ini, ba'dal yawmi, setelah hari ini, la tas'alni ma askala alaika. Janganlah engkau bertanya kepada aku ma'askala, apa-apa yang menjadi rumit atau sulit alaika atas kamu. Itu permasalahan illa bilisanil janan, kecuali dengan lisan hati atau lisanul hal. Jadi enggak semua pertanyaan bisa langsung dijawab. Kadang ada pertanyaan itu enggak bisa langsung dijawab dengan kata-kata. Kayak yang kemarin yang dijelaskan sama Imam Ghazali. Jadi ada ilmu zauq. Kita tidak tahu jawabannya dari pertanyaan itu kecuali apa? Setelah kita merasakannya. Seperti kita minum kopi gitu loh. Kalau kita minum kopi kita nggak tahu tuh kopi itu rasanya apa enggak. Kecuali kalau kita sudah merasakannya atau nyobainnya. Dalam ilmu zauq. Liqauli ta'ala, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Walau annahum, walau seandainya mereka sabaru, mereka bersabar, hatta sehingga atau sampai takhruja, engkau keluar wahai Nabi Muhammad, ilaihim kepada mereka, lakana maka pasti ada sabar tersebut khairun lahum, lebih baik untuk mereka. Jadi kadang kita satu iskal, satu pertanyaan, satu masalah, nggak bisa kita untuk langsung dapat jawabannya. Nah, di sini kita disuruh apa? Bersabar. Imam Ghazali, waqbal nasihatul Khadir alaihi salam, dan terimalah nasihat Abu Khadir alaihi salam hina qala, takala beliau berkata, fala tas'alni an sayyin hatta uhdisa laka minhu zikra. Janganlah engkau bertanya kepada aku tentang sesuatu wahai Musa, sehingga atau sampai aku yang akan menceritakan semuanya kepadamu. Jadi kan Nabi Musa ini kan mengikuti atau menemani Nabi Allah Khadir. Jadi Nabi Musa pengen tahu adakah seorang hambamu yang sangat istimewa gitu. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi Allah Musa untuk apa? Diperkenalkan sama Nabi Khadir. Akhirnya Nabi Musa pengen ikut Nabi Khadir. Nah, kata Nabi Khadir, boleh engkau boleh ikut sama aku. Nah, akan tapi fala tas'ali, janganlah engkau bertanya kepada aku an sayyin, tentang sesuatu hatta udisa laka min zikr, sehingga atau sampai aku yang akan menceritakannya kepadamu. Akhirnya apa? Kan Nabi Musa gak sabar orang. Apa mungkin beliau lupa bagaimana? Akhirnya apa? Langsung banyak. Kayak tembok mau rubuh.
ya kan? Kayak kemudian ada perahu itu bocor, kemudian apa langsung di ada perahu bagus tapi apa dibocorin gitu. Kemudian ada seorang anak kecil dibunuh, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, akhirnya ditanya tuh, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Akhirnya apa? Beliau berpisah. Kenapa? Karena selalu bertanya sesuatu kepada Nabi Allah Khadir alaihi salam. Nah, di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada sesuatu pertanyaan yang jawabannya nggak bisa langsung kita terima. Wala tasta'jil hatta tablugha awanahu. Wala tasta'jil, janganlah engkau terburu-buru hatta sehingga tablugha awanahu, sehingga kamu sampai kepada waktunya. Kalau sudah sampai waktunya, yuksab laka watarahu, yuksab akan dibuka untuk kamu, wataru, dan kau akan melihatnya. Artinya kau akan tahu. Kata Allah Ta'ala, saurikum ayati fala tasta'jiluni. Saurikum, aku Allah Ta'ala akan memperlihatkan ayati, ayat-ayat tanda-tandaku, tanda kebesaran Allah Ta'ala, fala tasta'jiluni, maka jangan engkau apa? Tergesa-gesa, terburu-buru. Fala tas'alni qoblal waqt. Fala tas'alni, maka jangan engkau bertanya kepadaku sebelum datangnya waktu tersebut. Wa tayaqqan, dan yakinlah annaka, sesungguhnya engkau la tasil illa bisyai'. Kau tidak akan sampai kepada pertanyaan tersebut, kau tidak akan tahu jawaban tersebut, kau tidak akan menaik ke maqam yang selanjutnya illa bisyai', kecuali dengan melakukan perjalanan. Liqauli ta'ala awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Nah, jadi nasihat dari Imam Ghazali kepada kita bahwasanya ada satu pertanyaan yang nggak bisa langsung dijawab. Jadi jawabannya kita disuruh menunggu, bersabar sampai waktunya dibuka itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah dan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kita keberkahan, kepahaman di dalam ilmu dan Allah Subhanahu